Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama dengan Prima Channel, dan tentunya masih di seputar belajar matematika. Pada kesempatan video belajar kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi anyuitas. Anyuitas ini mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian jarang mendengar ya, karena namanya atau istilahnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kredit ya. Sebagai contoh seperti ini ya. Nih, kalian sudah sering melihat tampilan yang seperti ini ya. Ini saya ambil dari salah satu dealer sepeda motor ya. Di sini ada beberapa merek motor ya dengan harga yang bervariasi ya. Misalnya kalian akan membeli motor yang inilah. Bisa aja ya saya tutupi ya mereknya. Ada motor dengan merek tertentu ya, harganya Rp15.310.000 ya. Nah ini kalau dibayar secara tunai harganya seperti ini. Apabila pembayarannya secara angsuran ya, dengan uang muka sebesar Rp2.300.000, ini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh konsumen ya. Ada yang dengan model 11 kali angsuran, 17 kali angsuran, atau yang lain ya. Anggap aja misalnya ada orang beli motor ya, dan ngambil model pembayaran angsuran sebesar Rp1.540.000 sebanyak 11 kali angsuran. Nah, model yang seperti inilah itu yang disebut dengan anyuitas ya. Jadi anyuitas itu sama seperti pelunasan utang lah. Jadi kalau dengan model kredit ya atau cicilan itu kan sama aja orangnya utang sejumlah ini kan ya, utang sejumlah Rp15.310.000 tapi dibayar secara kredit ya, secara angsuran. Nah, yang namanya anyuitas itu memang modelnya angsurannya tiap kali ngangsur itu nominal harus selalu sama ya. Jadi 11 kali ngangsur dengan tiap kali pembayaran adalah nominalnya segini ya, Rp1.540.000. Jadi tiap kali ngangsur nominalnya harus sama. Itu yang namanya anyuitas. Nah, kalau misalnya ada model pelunasan tapi ngangsurnya itu antara bulan ini dengan bulan depan dengan bulan berikutnya itu beda-beda, apakah itu namanya anyuitas? Ya tentunya itu bukan ya. Kalau yang model seperti itu angsurannya berbeda-beda itu bukan model anyuitas. Jadi yang namanya anyuitas itu model pelunasannya itu harus selalu sama ya. Nah kalau dinalar ya, untuk nominal atau angka ini ya Rp1.540.000. Nah ini sebenarnya yang dibayarkan ini apa sih? Angka ini. Nah, angka ini kalau kita jabarkan meliputi bunga ya. Saya simbolkan dengan BN ya, bunga dan pembayaran ini untuk melunasi hutang ini ya, atau namanya angsuran ya. Jadi cicilan, saya ulang, cicilan tiap bulannya itu Rp1.540.000. Ini sebenarnya konsumen bukan hanya melunasi utang dengan cara kredit ya, tapi juga harus membayar yang namanya bunga ya. Jadi angka ini itu meliputi bunga sekaligus angsuran untuk membayar utangnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan anyuitas ya. Seperti itu bisa dipahami. Jadi yang namanya anyuitas itu adalah
bunga ditambah angsuran ya, atau istilah lainnya kredit lah. Kredit dengan pola tertentu, tapi caranya setiap kali periode untuk mengangsurnya jumlahnya sama ya. Jadi kalau kalian kalikan ya, nominal ini dikalikan dengan 11, kan ini kan 11 kali ngangsur ya. Ini kali ini terus ditambah uang mukanya, ya tentunya ketemunya akan melebihi model atau akan melebihi harga secara cash ya, lebih besar dari 15.310.000 karena di sini ada pembayaran jasa atau pembayaran bunga. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan anuitas. Ya, sekarang kita belajar tadi definisinya ya. Definisi dari anuitas sudah saya sampaikan ya. Jadi pelunasan dari suatu pinjaman tapi dengan cara tetap besarnya ya. Jadi tiap periodenya bayarnya tetap. Dari pelunasan tersebut sudah terhitung pembayaran bunga dan angsuran untuk masing-masing periode ya. Jadi membayar bunga sekaligus membayar angsuran. Nah, angsuran yang dimaksud ini adalah untuk pelunasan hutangnya. Jadi bagian angsuran khusus untuk pelunasan hutang, sementara bunga ini adalah untuk membayar jasa. Nah, ini rumusnya ya. Rumus anuitas adalah bunga ditambah angsuran. Hanya anuitas ya. B-nya adalah bunga periode ke N. Periodenya bisa harian, bisa bulanan, mungkin bisa tahunan ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari seringnya menggunakan periode bulanan ya. Seperti kredit motor ya, itu kan menggunakan periode bulanan. AN itu angsuran ya. Nah, bagian AN ini adalah bagian yang untuk pelunasan hutangnya ya, angsuran periode ke N. Seperti itu ya. Ya, untuk yang berikutnya kita pelajari cara membuat tabel. Ini nanti yang sering keluar dalam tes seperti ini ya. Bagaimana caranya membuat tabel rencana pelunasan dengan sistem anuitas. Misal ada kasus seperti ini ya. Suatu pinjaman sebesar 1 juta rupiah ini akan dilunasi dengan anuitas sebesar 200.000 rupiah. Jadi anuitasnya yang dibayarkan 200.000 rupiah dengan bunga 4% tiap periode. Anggap aja ini periodenya bulanan ya. Jadi 4% tiap bulan ya. Maka tabel rencana pelunasannya secara umum itu bisa digambarkan lewat, nah ini saya buat tabel seperti ini ya. Ini kan kolom pertama periode ya. Periode ini satuan waktu lah. Bisa hari, bulan, tahun ya. Anggap aja biar kalian bisa gampang memahaminya, bulan lah. Anggap aja ini bulan ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya nanti ya. Nah, ini yang namanya pinjaman awal ya. Pinjaman awal. Terus ini kolom anuitas. Seperti yang tadi saya sampaikan, kolom anuitas ya, anuitas itu nilainya 200.000 rupiah. Nah, 200.000 rupiah yang dibayarkan ini itu meliputi pembayaran bunga dan pembayaran angsuran. Nah, jadi kolom ini itu khusus untuk membayar jasa, sementara kolom yang ini digunakan untuk membayar pelunasan hutang yang ini ya, 1 juta ini. Kemudian setelah diangsur berapa rupiah, nanti sisanya tinggal berapa ya, dan seterusnya ya. Cara ngitungnya seperti itu ya. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Untuk bagian yang ini ya, ini saya kasih judul B1. Kenapa B1? Karena bunga pada periode yang pertama ya. B1 ini bisa dihitung dengan cara tadi berapa persen jasanya yang harus dibayarkan tiap bulannya. 4% ya. Nah, karena 4% berarti ya 4 ya. 4/100 ya. 4/100 seperti ini.
Kemudian kalian kalikan ya. Kalian kalikan dengan hutangnya, pinjaman awalnya, pinjaman mula-mula. Ini kan karena utangnya 1 juta ya. Kita kalikan dengan 1 juta. Semoga tulisannya bisa dibaca ya. Saya nulisnya manual. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita hitung berapa hasilnya? 1 juta dibagi 100. Ini 0,2 kita hilangkan ya. Nah, berarti tinggal 4 kali, ini berapa? 10.000 ya. 4 kali 10.000. Berarti hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 40.000. Ya, sudah kita dapatkan ya. Hasilnya adalah 40.000 rupiah. Bunga sebesar 4%. Kemudian untuk anuitas nilainya 200.000 ya. Jadi cicilannya setiap bulannya itu 200.000. Nah, dari 200.000 ini sudah digunakan 40.000 rupiah untuk bayar bunga. Berarti untuk melunasi hutangnya berapa? Di bagian angsurannya, kalau untuk membayar bunganya sebesar 40.000, berarti bayar angsurannya berapa nalarnya? Artinya ketika kolom yang ini ditambah kolom yang ini, itu harus ketemu 200.000 rupiah. Paham nggak? Saya ulang, kolom yang sebelah sini atau nominal sebelah sini, kalau kita tambahkan dengan nominal sebelah sini, itu harus ketemu 200.000 rupiah. 40.000 rupiah ditambah berapa ribu rupiah supaya ketemunya ini? Berapa ayo? Iya, 160.000 rupiah. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitung ya ini gampang. 200.000 kurangi 40.000 ya. Jadi kalau ditulis caranya ya, 200.000 ya. Kalian kurangi dengan 40.000 ya. Nah, seperti ini. Ini seperti tulisannya anak TK ini ya. Susah nulis pakai mouse. Saya belum punya mouse pen ya. Pen digital saya belum punya. Tinggal dikurangi aja. Berarti hasilnya adalah 160.000 rupiah. Ini saya tulis caranya lengkap ya, biar kalian itu bisa memahami. Nanti kalau kalian udah paham langkahnya ya, berarti nggak usah ditulis lengkap seperti ini, langsung saja jawabannya ya. Jadi untuk mendapatkan angsuran ini ya, kolom yang ini ditambah kolom ini itu nominal harus pas 200.000 rupiah. Nah, kalau kita jabarkan seperti ini ya, jadi 200.000 rupiah ini digunakan untuk membayar bunganya 40.000 rupiah, dan untuk melunasi hutangnya atau nyicil pelunasan utangnya adalah 160.000 rupiah. Seperti itu ya. Nah, terus yang berikutnya, untuk menentukan sisa pinjamannya, nalarnya seperti apa? Ya, nalarnya punya utang berapa? Punya utang 1 juta. Punya utang 1 juta. Kemudian sudah dilunasi berapa? Sudah dilunasi 160.000 rupiah. Ya. Jadi bukan sudah dilunasi 200.000, bukan. Ya. Karena 200.000 ini digunakan untuk membayar bunga dan bayar
cicilan pelunasan utangnya. Nah, jadi yang dilihat adalah bagian kolom ini ya. Ini adalah kolom untuk pelunasannya ya. Jadi saya ulang, utang 1 juta sudah dicicil 160.000 rupiah ya. Sehingga sisanya tinggal berapa? Nah, cara ngitungnya tentunya kan gimana? Ini kalau ditulis pakai simbol ini S lah. Sisa pada bulan yang pertama. Sisa pada bulan pertama berarti cara ngitungnya 1 juta ya. 1 juta kalian kurangi dengan 160.000 rupiah. 160.000. Ya. Dikurangi ya. Sehingga hasilnya berapa? 840.000 rupiah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi pada akhir bulan pertama, ya, utangnya sudah berkurang. Ya, tinggal segini. Yang tadinya 1 juta sudah berkurang 160.000 rupiah. Kemudian lanjut, ya. Bulan kedua, tapi ini masih awal ya. Awal bulan kedua. Ya, tentunya logikanya, nalarnya ya. Utangnya berapa? Ya, utangnya ini sama seperti nilai uang sisanya ya, sisa pada akhir bulan yang pertama. Jadi yang ini ya, bagian yang ini tinggal diambil aja. 840.000 rupiah. Nah, seperti itu. Lanjut yang berikutnya. Kita akan menentukan bunga ya, bunga pada bulan yang kedua. Ya. Bunga pada bulan yang kedua. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah ini tadi 4% ya. Jadi karena 4% berarti ya 4/100. 4% dari berapa? Dari ini ya, 840.000 rupiah. 840.000. Nah, coba kalian hitung berapa? 4% dikalikan 840.000 rupiah. Ini kan punya 0 ya. Punya 02, hilangkan, 2 dihilangkan. Berikan tinggal 8.400 kalikan 4 ya. Berapa coba? 33.600 ya. 600 rupiah. Nah, seperti ini. Sambil dicek ya, bahwa hitungan punya saya salah ya. Nah, kemudian yang ini, angsuran. Angsuran AN ya. Atau ini saya tulis A2 saja ya. Saya tulis A2. Atau angsuran kedua. Tadi A1 boleh ya ini. A1. Angsuran pada bulan yang kedua ya. Nalarnya sama seperti tadi ya. Jadi pokoknya kolom yang ini ditambah kolom yang ini harus ketemu 200.000 rupiah ya. Jadi 200.000 rupiah ini digunakan untuk membayar bunganya 33.600. Jadi untuk
bayar utangnya atau ngangsur utangnya berapa coba? Tentunya kan cara ngitungnya Rp200.000 kurangi ini ya. Jadi kalau ditulis Rp200.000 kalian kurangi dengan ini ya, 33.600 rupiah. Hasilnya berapa coba? 166.400 rupiah ya. Sambil dicek, box saya ngitungnya salah. Ini 6 ya. 166.400 rupiah. Tuh. Kemudian lanjut ya. Utangnya Rp840.000. Sudah dilunasi Rp166.400. Berarti sisanya berapa? Ya. Coba ngitungnya seperti apa? Logikanya kan berarti ini untuk menentukan sisa pada bulan yang kedua bisa kalian dapatkan dengan cara utangnya kan 840.000 ya. 840.000 ini ya. Kalian kurangi dengan ini sudah dicicil 166.400 rupiah ya. Berarti sisanya berapa? Coba dikurangi. Ini kurang ini ya. Berarti 673.000 berapa? 600 ya. Nah ini ya, 673.600 rupiah. Ini sisa utang pada akhir bulan yang kedua ya. Untuk ngitung bulan yang ketiga juga polanya sama ya. Coba ini pinjamannya tinggal berapa? Ini awal ya, awal bulan yang ketiga. Tentunya nilainya sama seperti akhir bulan yang kedua. Ini 673.600 rupiah. Untuk ngitung bunga yang ketiga, cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya tentunya 4% dari ini ya. Berarti kalau ditulis caranya 4/100, kemudian dikalikan dengan ini 673.600 rupiah. Coba dikalikan. Silahkan dikalikan, coba kalian ngitung. 4% dikalikan 673.600 rupiah. Udah ketemu hasilnya? Ya, hasilnya adalah 26.944 ya. Tinggal ini kan nolnya hilang ya. Ini dikalikan 4 lah. 26.944. Kemudian untuk hitung ini, hitung angsurannya. Angsuran pada bulan yang ketiga.
A3 ya. A3 cara ngitungnya gimana? Ya tentunya pokoknya kalau kolom ini ditambah kolom ini ketemunya harus 200.000 ya. Berarti cara ngitungnya 200.000 dikurangi ini ya. Silahkan dikurangi, coba berapa? 100. Langsung saya tulis hasil akhirnya ya. 100 berapa? 173.000 56 ya. 56 rupiah. Coba dicek kembali ya. Pokoknya ini kalau kalian tambahkan dengan ini 26.944, temunya harus pas 200.000 rupiah. 173.056 rupiah. Terus sisa pada bulan yang ketiga, cara ngitungnya gimana? Ya, cara ngitungnya berarti dari pinjamannya kan segini ya, 673.600 rupiah sudah dilunasi segini ya, berarti ini dikurangi 173.056 rupiah. Silahkan dikurangi ya, pakai kertas coret-coret. Sudah ketemu hasilnya? Iya, hasilnya berapa? 500.000 rupiah, 500.544 ya. Sambil dicek kembali. Jadi ini dikurangi ini ya, 500.544 rupiah. Nah, pokoknya pola ngitungnya seperti ini ya, pola ngitungnya seperti ini. Jadi kalau bisa melanjutkan ya, bulan keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Tentunya sampai sisa pinjamannya itu adalah 0 rupiah. Seperti ini ya, 0 rupiah. Ini cara membuat tabel rencana pelunasan dengan model anuitas ya. Silahkan nanti kalian praktekkan kembali ya, cara ngitungnya seperti ini ya. Yang penting langkah-langkahnya sudah bisa kalian pahami ya, bahwasanya yang namanya anuitas ini besaran 200.000 rupiah ini digunakan untuk pembayaran bunga ya, dan juga digunakan untuk pembayaran angsuran. Atau kalau kita simpulkan antara kolom bunga ditambah dengan kolom angsuran, ini ketemunya harus pas nilai anuitasnya ya. Jadi bunga pertama tambah angsuran pertama ya 200.000 rupiah. Bunga kedua ditambah angsuran kedua ya harus pas ketemu 200.000 rupiah. Bunga ketiga ditambah angsuran ketiga juga harus pas 200.000 rupiah ya. Jadi semakin besar pembayaran bunga ya, maka cicilannya kecil ya, atau dibalik ya. Kalau melunasi utangnya kecil ya, maka pembayaran bunganya besar ya, semakin besar bunganya. Lihat ini kan angsurnya 166.000 rupiah, 166.400 rupiah ya. Bayar bunganya 33.600 rupiah. Semakin kecil ya. Jadi semakin ke bawah ini semakin kecil bayar bunganya, tapi ngangsurnya semakin besar. Tapi kalau digabungkan antara kolom bunga dengan kolom angsuran, pas 200.000 rupiah. Seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita simpulkan ya, secara umum ini, secara umum. Suatu pinjaman sebesar M rupiah akan dilunasi dengan anuitas sebesar A rupiah dengan bunga P% tiap periode. Maka bisa dibuat tabel rencana pelunasannya seperti ini. Ini modal ya, atau pinjaman
pada periode yang pertama ngambilnya masih utuh dari sini ya, nilai M. Seperti yang soal tadi kan masih utuh 1 juta ya. Terus untuk hitung bunganya berarti ya berapa persen. Kalau P persen tiap periode berarti P per 100 dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan M1. Tinggal hitung ketemunya berapa ya. Kemudian untuk menentukan angsuran pertama, cara ngitungnya kayak tadi ya. Jadi anuitasnya berapa dikurangi dengan bunganya ya. Untuk menentukan sisa pinjamannya pada bulan pertama, pinjamannya ya, berapa, sudah dilunasi berapa. Berarti bagian ini M dikurangi A1 ya. M1 kurangi A1. Untuk menentukan pinjaman awal pada periode kedua, nggak usah dihitung, langsung ambil dari sisa pinjaman yang ini ya. Jadi bagian ini sisa pinjaman akhir bulan pertama sama seperti pinjaman awal pada awal bulan kedua ya. Demikian seterusnya ya. Cara hitungnya polanya seperti yang saya sampaikan tadi ya, seperti ini rumusnya sampai hutangnya adalah habis 0 rupiah ya. Seperti itu ya. Coba sekarang kita praktek ya. Ada soal seperti ini ya. Ada soal di bagiannya masih banyak yang kosong ya. Di kosong. Nah, ini kalian suruh melengkapi tabel. Melengkapi tabel ya. Dan kalian disuruh menentukan ya angsuran pada bulan yang kedua. Berarti yang ditanyakan yang ini ya. Angsuran tapi bulan yang kedua. Bagian ini ya yang ditanyakan. Nah, untuk menentukannya ya sama seperti tadi ya. Jadi caranya gimana ini? Kebetulan yang diketahui ini sudah ada, bunganya juga sudah ada ya, sisa pinjamannya juga sudah ada ya. Berarti 2% kita bisa ngitung ya. Berarti bagian yang di sini cara ngitungnya adalah 2 per 100 ya. Dikalikan berapa? 600.000 rupiah ya. Kalikan 600.000 rupiah. Terus tinggal hitung ya. Ini punya 02, ini punya 02, dicoret aja. Dihilangkan, dibagi ya. Nanti kan tinggal yang ini dok ya. Tinggal yang ini 6.000 dikalikan 2. 6.000 kali 2 berarti 12.000 ya. 12.000 rupiah. Sudah ketemu ini bunga pada bulan yang pertama. Kemudian untuk hitung bagian sini ya. Hitung bagian sini. Nah, ini kebetulan anuitasnya tidak diketahui ya. Kalau anuitasnya diketahui kan berarti ngitung bagian angsuran pertama kan dari sini dikurangi 12.000 ketemulah angsuran pertama ya. Tapi sayangnya anuitasnya tidak diketahui. Yang diketahui di soal adalah ini ya, sisa pinjamannya. Tadi untuk mendapatkan angka ini dari mana? Ya, untuk mendapatkan angka 562.000 ya. Kan sisa pinjaman ya. Berarti kan dari pinjaman awal. Pinjaman awalnya 600.000 rupiah. Sudah diangsur berapa rupiah sehingga sisanya menjadi segini kan ya. Nalarnya seperti itu ya. Saya ulang. Ada hutang 600.000 rupiah. Sudah dibayar berapakah sehingga sisanya menjadi 562.000 rupiah. Jadi cara ngitung bagian ini gimana? Ya tentunya 600.000 kurangi ini ya. Jadi cara mendapatkan angsuran yang bagian pertama ini, cara ngitungnya 600.000 kalian kurangi dengan ini ya, 562.000
2.000. Nah, berapa coba? Ini kurangi. Ya, hasilnya adalah 38 ya. 38.000. Tulisannya bagus banget ini ya. Ini kebetulan mau saya agak error sehingga susah untuk nulis. 38.000 rupiah. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini sudah ada isinya. Kalian bisa menentukan nilai ini ya. Nanti bagian yang sebelah sini ya tidak usah dihitung karena ini nilainya sama seperti ini ya. 562.000. Oke, kita lanjut untuk menentukan bunga pada bulan yang kedua. Cara ngitungnya seperti apa? Ya tentunya 2% ya. 2%. 2% dari berapa? 2% dari 562.000. 562.000 rupiah. Ya, silahkan dihitung coba. Ini punya 0, kita hilangkan. Jadi tinggal ini ya, 5.620 kalikan 2. Silahkan dikalikan. Hasilnya adalah berapa? 11.240 rupiah ya. Silahkan sambil dicek. Siapa tahu saya ngitungnya keliru. 11.240 rupiah. Hitung angsuran. Nah, kita lihat sekarang. Ini kan tadi pada bulan yang pertama ya, bayar bunganya 12.000. Bayar angsurannya 38.000 rupiah. Nah, berarti kalian sekarang bisa ngisi ini ya. Bisa ngisi berapa sih annuitas yang dibayarkan? Berapa rupiah coba? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya yang namanya annuitas nilainya adalah bunga ditambah angsuran ya. Jadi untuk mendapatkan annuitas ini ya yang dibayarkan berapa? Ya berarti 12.000 rupiah ditambah 38.000 rupiah. Berapa ayo? 12.000 ditambah 38.000. 50.000 rupiah ya. Nah, kita bisa ngisi bagian ini. Ya, ketemu ya. Kalau ini sudah ada, nah, berarti sekarang kita bisa ngitung bagian yang sebelah sini ya. 50.000 rupiah ini bagian dari annuitas ya. Dari pembayaran 50.000 rupiah sudah digunakan untuk membayar bunga 11.240.000. Masa? Iya, saya ulang, 11.240 ya. 11.240. Berarti bayar angsurannya berapa coba? Ya, tentunya bayar angsurannya kan berarti 50.000 dikurangi ini ya. Saya tulis 50.000 kalian kurangi dengan ini 11.240 rupiah. Sehingga hasilnya berapa coba dikurangi? 38.760 rupiah ya.
Iya, seperti ini ya. Rp38.760. Kalau ini ingin dilengkapi ya, berarti kan utangnya 562.000, sudah diangsur Rp38.760. Kan berarti sisa utangnya tinggal berapa? Tinggal ditulis ini dikurangi ini ya. 562.000 kalian kurangi dengan 38.760 rupiah. Hasilnya berapa? 500 berapa ini? 523 ya. 1.240. Coba dicek ulang ya, siapa tahu saya salah. Ya, seperti ini ya. Nah, tadi yang ditanyakan, pertama kalian suruh melengkapi tabel. Nah, setelah lengkap semuanya, ya seperti ini, sudah lengkap. Yang ditanyakan poinnya di sini. Hitunglah besar angsuran bulan yang kedua. Kita lihat angsuran bulan kedua yang mana? Ini ya. Ini adalah jawaban dari soal yang ini ya. Jadi jawabannya besarnya angsuran pada bulan yang kedua adalah Rp38.760. Nah, ini soal yang berikutnya ini. Soal yang berikutnya mirip seperti yang tadi, cuma bagian yang diketahui agak beda ya. Yang diketahui adalah pinjaman awal bulan pertama sudah ada, ini juga sudah ada ya, yang lain masih kosong. Persentasenya juga sudah ada ya. Coba ini kalian kerjakan sendiri ya untuk pelatihan, untuk mengukur apakah kalian tadi bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan kalian kerjakan untuk pelatihan ya. Nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang paham bisa ditanyakan lewat chat ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.